Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas MN23P yang terdiri dari saya sendiri, Siti Nuriyati Sadia, teman saya, Saya Irkania Nur Apta. Saya Yaya Kartini. Saya Wahyuni Purata Ayuni. baik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi dengan topik mengelola sumber data, khususnya pada studi kasus sebuah perusahaan retail yang ingin menganalisis data pelanggan dari dua sumber utama, yaitu pertama data transaksi harian, yang kedua data komentar pelanggan di media sosial. Kedua jenis data ini memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, jika dikelola dengan teknologi yang sesuai, maka dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna dalam pengambilan keputusan bisnis seperti strategi pemasaran, layanan pelanggan, hingga pengembangan produk. Adapun poin-poin utama yang akan kami bahas dalam presentasi ini meliputi pertama, analisis sumber data, kedua, perbandingan teknologi DBMS dan Hadoop, ketiga, perancangan skema sederhana, keempat, penentuan pendekatan dan penggunaan teknologi, dan yang terakhir, diagram alur sederhana. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu analisis sumber data. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan karakteristik dari dua sumber data yang akan dianalisis, yaitu data transaksi harian dan dari data media sosial. Kedua jenis data ini memiliki perbedaan mendasar dalam berbagai aspek. Nah, berikut kami tampilkan beberapa aspek, yaitu ada 5 aspek. Pertama, aspek struktur, di mana data transaksi ini bersifat terstruktur. Artinya disimpan dalam format tabel dengan kolom yang tepat seperti ID pelanggan, tanggal transaksi, nama produk, jumlah pembelian, dan total harga. Umumnya disimpan dalam sistem basis data relasional seperti MySQL dan lain-lain. Sedangkan data media sosial ini bersifat tidak struktur, karena berupa teks bebas seperti komentar pelanggan di Instagram, Twitter, atau X, atau Facebook juga. Data ini bisa mengandung opini, saran, keluhan, bahkan emoji dan multimedia. Aspek kedua yaitu volume, di mana volume data transaksi biasanya memiliki volume sedang, tergantung dari jumlah pelanggan dan transaksi perharinya. Sedangkan data media sosial cenderung memiliki volume besar karena komentar atau interaksi bisa terjadi kapan saja dan dalam jumlah yang banyak, apalagi saat momen tertentu seperti promo atau launching produk. Baik, yang ketiga, aspek kualitas, di mana data transaksi biasanya konsisten dan akurat karena bersumber langsung dari sistem dan mencakup data numerik atau tanggal yang standar. Sedangkan data media sosial memiliki kualitas data yang beragam dan subjektif sehingga memerlukan proses pre-processing seperti filtering, pembersihan data, dan analisis sentimen. Aspek keempat yaitu frekuensi update, di mana data transaksi diupdate secara harian atau real time setiap kali terjadi transaksi pembelian. Sedangkan data media sosial bersifat real time dan terus-menerus karena komentar dan interaksi pelanggan dapat terjadi kapan saja. Yang terakhir, aspek sumber. Data transaksi berasal dari sumber internal, yaitu dari sistem POS atau Point of Sale milik perusahaan. Sedangkan data media sosial berasal dari sumber eksternal, yaitu platform media sosial yang digunakan pelanggan, seperti tadi, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain.
Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu perbandingan teknologi DBMS atau Database Management System dan Hadoop. Pada bagian ini, kami akan membandingkan dua teknologi yang umum digunakan dalam pengelolaan dan analisis data, yaitu DBMS dan Hadoop. Keduanya memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri tergantung pada jenis dan volume data yang akan dikelola. Nah, berikut kami tampilkan tabel perbandingannya. Kita mengambil 3 aspek perbandingan. Pertama ada aspek struktur data, di mana DBMS ini dirancang untuk menangani data yang terstruktur. Artinya, data disimpan dalam tabel-tabel dengan format relasional. Contohnya adalah MySQL, Oracle, dan PostgreSQL. Data transaksi seperti ID pelanggan, tanggal pembelian, dan jumlah produk cocok disimpan di DBMS. Sedangkan Hadoop lebih fleksibel karena mampu menangani data tidak terstruktur maupun semi terstruktur, seperti file log, teks bebas dari media sosial, foto, atau video. Hadoop cocok digunakan untuk data komentar pelanggan yang berasal dari media sosial dan tidak memiliki format yang tetap. Yang kedua, aspek volume data. DBMS umumnya digunakan untuk mengelola data dalam jumlah menengah, mulai dari beberapa gigabyte hingga terabyte. DBMS sangat cocok untuk data yang volumenya masih dapat ditangani oleh satu server atau sistem. Sedangkan Hadoop dirancang untuk skala besar, mampu menangani data dengan ukuran sangat besar, mulai dari terabyte hingga petabyte. Hadoop menggunakan konsep penyimpanan terdistribusi, sehingga cocok untuk data big, data seperti jutaan komentar pelanggan dalam waktu singkat. Yang terakhir, aspek kecepatan akses. DBMS memiliki keunggulan dalam kecepatan akses untuk query berskala kecil hingga menengah. Ketika kita ingin mengambil data tertentu, seperti laporan penjualan mingguan, DBMS mampu menyajikannya secara cepat menggunakan perintah SQL. Sedangkan Hadoop mungkin tidak secepat DBMS untuk query sederhana. Namun, Hadoop sangat efisien untuk menjalankan proses paralel berskala besar. Misalnya, analisis tren opini pelanggan dari jutaan komentar media sosial. Hadoop membagi data ke beberapa node atau komputer dan memprosesnya secara paralel, sehingga waktu pemrosesan menjadi lebih efisien untuk skenario big data. Kesimpulannya, perusahaan dapat memilih teknologi berdasarkan karakteristik data. Untuk data terstruktur dan volume sedang, seperti transaksi pelanggan harian, DBMS adalah pilihan terbaik. Sedangkan untuk data tidak terstruktur dan berukuran besar, seperti komentar media sosial, Hadoop lebih unggul dalam hal skalabilitas dan efisiensi pemrosesan. Baik, selanjutnya poin ketiga yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Wahdini. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu perancangan skema sederhana. Pada poin ini, kami akan menjelaskan bagaimana rancangan alur dan struktur data dibentuk dari dua sumber utama, yaitu data transaksi pelanggan dan data komentar media sosial. Next, yang pertama ada skema data transaksi pelanggan. Untuk data transaksi, perusahaan umumnya mendapatkan informasi dari berbagai saluran seperti aplikasi kasir atau POS atau point of sale. Yang kedua ada website toko online dan yang terakhir ada aplikasi mobile
pelanggan. Semua aktivitas transaksi yang dilakukan pelanggan melalui media tersebut akan menghasilkan data transaksi yang dicatat secara otomatis ke dalam sistem. Struktur datanya bersifat struktur dan umumnya memiliki skema sebagai berikut. Yang pertama ada transaksi ID, yang kedua ada tanggal transaksi, yang ketiga ada nama pelanggan, yang keempat ada produk yang dibeli, ada jumlah produk, selanjutnya ada harga satuan, dan yang terakhir ada total harga. Nah, contoh transaksinya, misalnya transaksi ID TX001 pada tanggal 10 Mei 2025 atas nama Budi dengan produk 1 dan jumlah 2 dengan harga satuan 200.000 dengan total harga 400.000. Semua data ini akan disimpan di dalam database relasional seperti MySQL atau PostgreSQL, sehingga dapat dianalisis untuk laporan penjualan, tren produk populer, dan segmentasi pelanggan. Next. Yang kedua ada skema pemrosesan data media sosial dengan Hadoop. Untuk data komentar pelanggan di media sosial, proses pengelolaannya berbeda karena data ini tidak terstruktur. Langkah-langkah skemanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan komentar dari media sosial. Komentar pelanggan dikumpulkan dari platform seperti Instagram, Twitter, atau Facebook. Selanjutnya, ada penyimpanan di HDFS atau Hadoop Distributed File System. Semua komentar disimpan di HDFS, yaitu sistem penyimpanan terdistribusi yang dapat menyimpan data dalam skala besar. Yang ketiga ada pre-processing data. Data komentar ini diproses terlebih dahulu menggunakan Spark atau MapReduce, misalnya menghapus simbol atau emoji, membersihkan teks dari spam, dan menormalkan bahasa. Yang keempat, ada analisis sentimen. Setelah itu dilakukan proses analisis sentimen untuk menentukan apakah komentar tersebut bernada positif, negatif, atau netral. Dan yang terakhir ada penyimpanan hasil analisis. Hasil akhir disimpan kembali ke dalam sistem seperti Hive atau kembali ke HDFS agar dapat digunakan lebih lanjut untuk keperluan laporan atau rekomendasi bisnis. Kesimpulan dari poin ini adalah bahwa kedua jenis data memerlukan skema pengelolaan yang berbeda. Data transaksi cocok dengan pendekatan relasional dan struktur tabel yang tetap, sementara data media sosial memerlukan alur pemrosesan big data yang fleksibel, cepat, dan mampu menangani berbagai format data tidak terstruktur. Baik, terima kasih kepada Wahdini telah menjelaskan poin ketiga. Selanjutnya, kita lanjut ke poin keempat yang akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Irhania. Saya persilahkan. Baik, kita akan memasuki poin yang keempat, yaitu penentuan pendekatan dan penggunaan teknologi. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan bagaimana strategi perusahaan dalam menggabungkan dua data dari dua sumber berbeda, yaitu data transaksi dan komentar media sosial, serta teknologi apa yang digunakan untuk masing-masing kebutuhannya. Nah, yang A ada pendekatan terbaik yang seharusnya dilakukan perusahaan dalam menggabungkan hasil dari kedua sumber tersebut untuk pengambilan keputusan. Nah, ada integrasi data dengan pendekatan ETL atau extract, transform, dan load. Nah, yang pertama ini ada extract. Data transaksi diambil dari sistem DBMS seperti MySQL atau PostgreSQL. Sementara data komentar diambil dari sistem Hadoop. Nah, yang kedua ada transform, yaitu data dibersihkan dan disesuaikan formatnya agar bisa dianalisis secara bersama. Nah, yang ketiga ini ada load. Seluruh data dimasukkan ke dalam sistem pusat seperti data warehouse atau data lakehouse untuk analisis lanjutan.
Selain itu, untuk memahami isi komentar media sosial yang berupa teks bebas, kita bisa menggunakan natural language processing, yaitu teknologi yang bisa membaca dan menganalisis opini pelanggan, apakah positif, negatif, atau netral. Nah, yang B, kapan menggunakan DBMS seperti MySQL, PostgreSQL. Yang pertama itu ada untuk penyimpanan transaksi harian. Yang kedua ada laporan penjualan mingguan atau bulanan. Dan yang ketiga ada integrasi ke aplikasi manajemen internal. Oke, selanjutnya kapan sebaiknya kita menggunakan Hadoop? Misalnya untuk big data processing. Yang pertama ini analisis big data dari media sosial. Nah, Hadoop sangat berguna ketika kita berurusan dengan volume data yang besar, yang sangat besar dari media sosial, seperti postingan, komentar, likes, share, atau log pengguna dari berbagai aplikasi dan sistem. Yang kedua ini adalah sentiment analysis, yaitu Hadoop dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis sentimen pada skala besar. Nah, yang ketiga ada prediksi tren dan opini publik, yaitu dengan kemampuan memprosesan data dalam skala besar. Hadoop dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin sulit ditemukan dalam metode tradisional ini. Selanjutnya, ada alasan pemilihan tersebut berdasarkan efisiensi, skalabilitas, dan kebutuhan bisnis. Nah, aspek yang pertama ini adalah efisiensi. Untuk DBMS, lebih efisien untuk data kecil hingga menengah yang terstruktur. Sedangkan untuk Hadoop ini efisien untuk data besar, tidak terstruktur. Aspek yang kedua adalah skalabilitas. Untuk DBMS ini terbatas, butuh scaling vertikal, sedangkan untuk Hadoop tinggi atau horizontal scaling. Nah, aspek yang ketiga ini adalah kebutuhan bisnis. Untuk DBMS ini cocok untuk keuangan, laporan, dan inventory. Sedangkan untuk Hadoop ini cocok untuk strategi pemasaran, opini publik, serta customer experience. Baik, terima kasih kepada Apta yang telah menjelaskan poin keempat. Selanjutnya akan dilanjut oleh Ayu yang akan menjelaskan poin terakhir, yaitu mengenai diagram alur. Saya persilahkan. Baik, kita akan masuk ke poin kelima, yaitu diagram alur sederhana. Nah, di sini kita akan membahas tentang diagram alur proses pengolahan data menuju keputusan manajerial. Nah, di sini kita juga akan menggambarkan bagaimana data dari dua sumber berbeda diproses dan diolah hingga menghasilkan keputusan manajerial yang berbasis data. Nah, di sini kita memiliki dua sumber data utama yang saling melengkapi. Yang pertama itu ada data transaksi harian. Nah, di sini data internal perusahaan atau data yang terstruktur. Nah, seperti misalnya penjualan, stok, barang, dan biaya operasional atau yang lainnya. Ini tuh memberikan gambaran kinerja bisnis kita secara real time. Umumnya dicatat melalui sistem POS atau aplikasi IRM. Nah, yang kedua ada komentar media sosial. Nah, komentar media sosial ini tuh adalah data eksternal dari perusahaan atau data yang tidak terstruktur, memberikan insting langsung dari pelanggan kita. Ini juga membantu kita memahami persepsi pelanggan terhadap produk dan layanan kita. Nah, selanjutnya ada proses pengolahan. Nah, ini tuh di proses pengolahan ini tuh mulai dari data transaksi harian. Nah, data ini tuh dibersihkan, diubah formatnya, dan diintegrasikan menggunakan proses ETL atau extract, transform, dan load. Nah, yang terintegrasi dengan sistem database DBSM kita. Nah, selanjutnya ada komentar media sosial. Nah, ini tuh data yang sangat besar diolah menggunakan teknologi Hadoop yang mampu menangani volume data yang sangat besar dan kompleks. Proses ini melibatkan teknik big data analysis. Nah, semua data yang telah diolah dan dibersihkan disimpan di data warehouse
atau Business Intelligence. Ini adalah pusat informasi integrasi yang mudah diakses dan juga dianalisis. Selanjutnya ini tuh ada analisis dan juga visualisasi. Nah, data dari data warehouse dianalisis menggunakan berbagai teknik dan hasilnya divisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, dan juga dashboard yang mudah dipahami. Nah, visualisasi ini membantu kita melihat tren, pola, dan insting yang penting untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir ini ada keputusan manajerial. Biasanya digunakan untuk merancang strategi pemasaran, menyesuaikan produksi sesuai permintaan pasar, merespon isu pelanggan dengan cepat, dan juga mengalokasikan anggaran promosi secara lebih efisien. Nah, kesimpulannya adalah diagram ini menunjukkan bagaimana penggabungan teknologi DBSM dan Hadoop dapat mendukung keputusan bisnis yang lebih cerdas dan juga berbasis data. Terima kasih kepada Ayu yang telah menjelaskan poin terakhir. Baik, selanjutnya itu kesimpulan. Pengelolaan data pelanggan membutuhkan pemahaman atas karakteristik data. Data transaksi yang terstruktur cocok untuk DBMS, sedangkan data media sosial yang tidak terstruktur lebih tepat diproses dengan Hadoop. DBMS unggul untuk efisiensi dan akses data historis, sementara Hadoop kuat dalam menangani data besar dan opini pelanggan. Integrasi keduanya melalui ETL mendukung analisis terpadu dan pengambilan keputusan yang lebih tepat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi bisnis. Demikian pemaparan kami. Semoga harapannya pemanfaatan teknologi seperti DBMS, Hadoop, ETL, dan Business Intelligence Tools dapat mendorong organisasi dalam merespon perubahan pasar, memahami pelanggan dengan lebih baik, serta meningkatkan daya saing bisnis secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.